Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang analisis studi kasus keamanan informasi, evaluasi kerentanan pada e-commerce, internet banking, dan infrastruktur kritis. Eh, Disusun oleh saya sendiri Ahmad Tafredi Setiawan dengan NIM 17230841. Saya Gifari dengan NIM 17230730. Saya Safa Alifian Rizky 17230929. Kami dari program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang sendiri di sini yang pertama, transformasi digital dalam dekade terakhir telah mengubah cara organisasi beroperasi, termasuk sektor komersial, perbankan, dan pemerintahan. Selanjutnya, sistem informasi kini menjadi tulang punggung proses bisnis seperti e-commerce, internet banking, dan layanan publik berbasis data. Nah, yang ketiga, tingginya ketergantungan pada teknologi meningkat resiko ancaman cyber yang dapat datang dari mana saja secara laten, dan lain-lainnya. Lalu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah satu. Bagaimana anatomi serangan dan kerentanan yang terjadi pada sistem e-commerce, internet banking, dan sistem infrastruktur existing. Dua, apa dampak spesifik dari insiden keamanan tersebut terhadap prinsip CIA triad? Tiga, bagaimana strategi mitigasi teknis dan manajerial yang tepat untuk mencegah terulangnya insiden serupa? Nah, selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah mengidentifikasi pola serangan cyber yang dominan pada tiga sektor kritikal. Dan selanjutnya ada menganalisis akar penyebab root cause dari kegagalan sistem keamanan informasi. Selanjutnya ada memberikan rekomendasi solusi komprehensif berbasis standar keamanan informasi terkini. Selanjutnya ada konsep dasar keamanan informasi atau CIA Threat. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang dimiliki otorisasi. Pelanggaran pada aspek ini disebut kebocoran data. Yang kedua, integrity atau integritas menjamin bahwa data akurat, lengkap, dan tidak dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, availability, ketersediaan, menjamin bahwa sistem dan data selalu tersedia saat dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Secara serangan seperti DOS menargetkan aspek ini. Lalu ada jenis ancaman cyber modern. Ransomware, perangkat lunak berbahaya yang mengenkripsi data korban dan meminta uang tebusan untuk kunci deskripsinya. Lalu ada SQL injection, teknik serangan injeksi kode yang memanfaatkan celah pada aplikasi web untuk memanipulasi basis data di belakangnya. Lalu ada events persistent threat, serangan yang terorganisir canggih dan berlangsung dalam jangka waktu lama, biasanya menargetkan organisasi besar atau negara. Selanjutnya ada analisis kasus keamanan pada sistem e-commerce. Latar masalah e-commerce mengelola data transaksi dan PII dalam jumlah besar, target utama pencurian data. Selanjutnya dekripsi kasus. Terjadi masif data breach pada marketplace. Detail teknis serangan, kerentanan umum, IDOR, dan CLUD justru terbuka, misalnya AWS, S3 Public. Dan selanjutnya analisis dampak, dampak utama kerahasiaan, confidentiality terganggu. Selanjutnya ada analisis kasus keamanan pada internet banking. Yang pertama, latar masalah. Meski diatur ketat, PBI dan GDPR, serangan terhadap nasabah dan infrastruktur bank tetap tinggi. Yang kedua, deskripsi kasus. Social engineering pas APK berbahaya yang menularkan nasabah. Detail teknis serangan. Dari sisi nasabah, phishing via WhatsApp mengirim file APK palsu. Sisi infrastruktur bank, malware masuk melalui email karyawan. Analisis dampaknya, integrity, saldo nasabah dapat dikuras. Lalu ada analisis kasus keamanan pada sistem existing. Banyak sistem pemerintahan masih memakai legacy system yang jarang diperbarui keamanannya. Contoh kasus insiden PDN
dan data kependudukan yang memakai software. Serangan memanfaatkan zero day atau celah yang belum ditambal. Minimnya segmentasi jaringan membuat penyerangan mudah bergerak di server lain. Ada ransomware, mengenkripsi data penting dan menghapus backup. Lalu ada dampak layanan publik lumpuh, menunjukkan kegagalan pada availability dan kurangnya disaster recovery plan. Di sini ada tabel yang pertama dari sisi aspeknya motivasi penyerangan. Dari sisi sistem executingnya itu sabotase dan tebusan besar. Dari sisi internet bankingnya keuntungan finansial dan langsung. Dari sisi e-commerce-nya penjualan data. Yang kedua titik lemah utama patch management dan legacy OS. Selanjutnya ada manusia atau nasabah dan karyawan. Selanjutnya ada API dan cloud mix configuration. Yang ketiga ada dampak dominan dari sisi sistem executingnya, dari ketersediaan layanan publik, dari sisi internet bankingnya, integritas dan kepercayaan, dari e-commerce-nya kerahasiaan atau privasi. Dan selanjutnya ada kesimpulan studi kasus, tidak ada sistem yang benar-benar kebal dari serangan cyber. Selanjutnya e-commerce rentan kebocoran data karena kesalahan konfigurasi. Dan ada internet banking rentan penipuan berbasis rekayasa sosial. Ada sistem existing atau infrastruktur rentan lumpuh akibat teknologi usang dan backup yang buruk. Selanjutnya benang merah, kurangnya deteksi dini dan rendahnya ketangguhan dalam resiliensi dalam pemulihan serangan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya Gifari. Saya Mata Pristiawan. Saya Safa Alfian Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.